Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini bab menjelaskan tentang la yamutu ahadun, janganlah mati seseorang itu illa kecuali wa huwa dia yuhsinu, dia memperbaiki billahi kepada Allah adzanna persangkaannya, wa fil khaufi dan menjelaskan tentang rasa takut minallahi dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Jadi ini bab menjelaskan tentang janganlah seseorang itu mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjelaskan pula tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Maka kalau baik sangka kita kepada Allah, lebih baik yang terjadi pada kita. Kalau buruk yang kita sangka kepada Allah, maka buruk yang terjadi pada kita. Jadi ana inda dhanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Di dalam husnudzon, baik sangka kepada Allah itu akan terbangun ya. Jadi husnudzon kepada Allah itu akan terbangun kalau kita paham
bahwa Allah itu adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu zat yang maha bijaksana, zat yang maha menganugerahkan hikmah. Maka kalau seseorang mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak akan buru-buru mencari hikmahnya, tapi dia langsung meyakini bahwa yang terjadi pada saya ini dari yang menciptakan saya, bukan dari musuh saya. Yang terjadi pada saya ini takdir yang menciptakan saya, bukan dari musuh saya. Dan yang menciptakan takdir saya itu adalah Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha memiliki hikmah. Maka cukuplah itu sebagai hikmah sebelum kita mengetahui hikmah itu sendiri. Karena takdir kita itu berasal dari pencipta kita yang Al-Hakim. Itu satu dulu. Yang kedua, husnudzon kepada Allah itu bisa kita bangun dari kesadaran akan apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, karena kita yakin apapun yang datangnya dari Allah nilai dasarnya adalah rahmat, maka walaupun yang sedang terjadi pada kita adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita yakin bahwa di balik semua ini pasti terkandung rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh antara kita dengan Allah, yang notabene kita adalah makhluk, Allah adalah pencipta. Antara anak dengan orang tuanya saja, itu kadang anak itu gagal paham dalam memahami kasih sayang orang tuanya. Suatu saat saya melihat ada seorang anak kecil, sekolah kelas TK barangkali, itu keluar bersama ibunya dari sekolahan. Di luar pagar masjid yang ada sekolahannya itu, atau sekolah yang ada masjidnya itu, ada seorang bapak-bapak jualan gulali. Yang gulalinya itu dibentuk kupu-kupu, dibentuk dot, macam-macam bunga. Cara bentuknya, gulali itu yang cair dan dipanaskan itu dibentuk pakai sedotan yang ditiup pakai mulutnya, gitu. Dibentuk, lucu, bagus. Anak itu seneng dengan makanan atau gulali itu, minta dibelikan sama ibunya, jangan. Anak itu nangis, minta dibelikan sama ibunya, tetap tidak boleh sama ibunya. Bukan saya merendahkan orang jualan gulali ya, cuman saya membayangkan anak itu pasti membayangkan gini, mama kok pelit banget sih, beli kayak itu aja aku nggak dibeliin. Tapi mamanya mikirnya apa? Nggak higienis nak. Mama takut nanti kamu itu sakit gitu. Kecuali yang niup ahlul Quran masih mending lah. Kalau yang niup itu ahli zikir masih mending lah. Gitu. Ini kan kita nggak tahu, gitu. Maksud kita nggak tahu. Orang tuanya mungkin mikirnya gitu. Artinya anak ini gagal paham dalam memahami kasih sayang orang tua. Pikiran anaknya mama pelit. Sementara pikiran mamanya, jangan nak, nanti mama berikan yang lebih higienis, jangan yang itu. Saya ulang ya, saya tidak merendahkan orang jual gulali, tapi itu real terjadi di depan mata saya, maksud saya gitu. Nah, itu baru orang tua dan anak. Itu baru orang tua dan anak. Ketika orang tua cerewet kepada anak, itu sebagian anak ya salah paham. Dikira mamanya itu gak asik punya mama kayak gini, gak asik punya orang tua kayak gini. Padahal apa yang dipikirkan orang tua? Kekhawatiran akan keselamatan anak itu, kekhawatiran akan keadaan anaknya di masa yang akan datang. Cuman kan kadang anak gak paham itu. Anak taunya padahal semua itu datang dari kasih sayang orang tua. Lalu bagaimana dengan rahmat Allah yang maha itu, yang kadang sebagian hamba gagal memahami?
pengertian rahmat Allah yang luar biasa di balik semua kejadian. Makanya ada ulama yang mengatakan, andaikan manusia itu tahu apa yang ada di balik takdir Allah, niscaya mereka akan menangis karena telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bangun husnudzan itu dari pengertian bahwa apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah rahmat. Al-A'raf ayat 156. Izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Terus kita bangun pengertian, pahami dan imani bahwa apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Sebagaimana Allah ajarkan sebuah doa kepada kita di surah Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di dalam genggaman kekuasaanmu lah ya Allah semua kebaikan itu. Jadi apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Apapun yang datang dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Ditambah lagi dengan pernyataan Allah bahwa Allah itu tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Surah ke-41, surah Fussilat, surah Hamim As-Sajdah ayat 46 itu. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tiadalah Tuhanmu berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Yang didahului dengan ayat man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Dan tiadalah Tuhanmu itu zat yang zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Lalu bagaimana Ustaz memahami hadis Nabi tentang rukun iman yang keenam, yaitu mengimani takdir Allah, baik yang takdir baik maupun takdir buruk? Bagaimana mengimani seperti itu? Maka para ulama menjelaskan takdir baik dan takdir buruk dalam hadis itu menurut manusia, bukan menurut Allah. Jadi kadang takdir itu kalau sesuai dengan kemauannya disebut takdir baik. Kalau takdir Allah nggak sesuai dengan kemauannya disebut takdir buruk. Padahal saya ulang, apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Dan selama kita terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, percayalah semua dalam kendali Allah, semuanya akan baik-baik saja. Asal kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan saya ulang, ini enak ngomongnya saja. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Ya kan? Ini kan konsep husnudzon ini kan enak ngomongnya aja ini. Begitu kena masalah kita, di pada masalah yang memicu emosi kita, memicu kebaperan kita, memicu kekesalan kita, disitulah kita diuji apakah kita akan tetap berbaik sangka kepada Allah atau kita akan menjadi berburuk sangka kepada Allah. Bisa dimengerti ya? Tentu kita berdoa kepada Allah, semoga apa dan atau siapapun yang telah, sedang dan akan Allah berikan kepada kita, semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Mudah-mudahan. Karena saya ulang begini ini enak ngomongnya aja ini. Ustadz ini ya enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya podo, berdedek pisanian podo aja. Sama aja itu. Makanya kita semua ini belajar. Yang ngomong juga masih belajar sama. Kita juga masih belajar. Kita semua belajar. Ya, semoga saya ulang ya, kita ini selalu husnudzon mode on. Ya, jadi mudah-mudahan kita ini apa? Husnudzon mode on. Jadi
Husnudzon terus mudah-mudahan. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya ulang, asal kita masih berbaik sangka kepada Allah, percayalah semuanya pasti akan baik-baik saja. Karena semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian berkaitan dengan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah itu pengertiannya takut kalau Allah tidak ridho, takut kalau Allah murka, takut kalau kita ini berdosa, takut kalau kita masuk neraka, takut kalau Allah tidak mau memandang kita dengan rahmatnya, takut kalau Allah tidak mau mengampuni kita, tidak mau memaafkan kita. Itu ketakutan kepada Allah, sehingga pengertian takut kepada Allah itu harusnya membuat kita semakin mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh dari Allah. Karena pengertian takut kepada Allah, takut kalau Allah tidak rahmat kita, takut kalau Allah tidak pandang kita dengan kasih sayangnya, takut kalau Allah tidak sucikan kita, takut kalau kita tidak dimuliakan oleh Allah, takut kalau kita dihinakan oleh Allah, takut kalau Allah murka kepada kita, dan takut kalau kita dimasukkan dalam nerakanya. Itu ketakutan yang sepatutnya dengan itu kita malah harus semakin mendekat kepada Allah. Nah, nanti di sini ada hadis yang kita sebutkan nanti riwayatnya insyaallah. Ini rumus ya, ini rumus. Ketakutan kepada Allah itu tidak boleh dibiarkan larut hanya sebagai ketakutan. Saya ulang ya. Ketakutan kepada Allah itu tidak boleh dilarutkan dalam bentuk ketakutan terus-menerus, tidak boleh. Ketakutan kepada Allah itu harus segera disusul dengan roja, harapan. Jadi saya ulang, ketakutan harus disusul dengan apa? Roja. Roja itu harapan kepada Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini. Orang itu kalau larut dalam ketakutan, itu biasanya lama-lama suudzon kepada Allah biasanya. Nah, supaya nggak suudzon kepada Allah, segera susul dengan harapan. Nanti yang akan menetralisir ketakutan itu harapan itu. Contoh, takut sakit, perkuat harapan akan sehat. Takut kekurangan, perkuat harapan akan kecukupan, dicukupi oleh Allah. Takut lemah, perkuat harapan akan dikuatkan oleh Allah. Takut terhina, perkuat harapan akan dimuliakan oleh Allah. Takut masuk neraka, perkuat harapan akan masuk surga. Takut siksa, perkuat harapan akan rahmat Allah. Takut azab, perkuat akan ampunan Allah. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Saya ulang, jangan biarkan ketakutan larut sebagai ketakutan, takutnya nanti menjelma jadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Maka segera susul ketakutan dengan harapan. Nanti harapan itu yang akan menetralisir ketakutan itu. Suatu saat saya ditelepon oleh jamaah. Saat itu masih zamannya telepon seluler biasa, itu belum kayak WA sekarang. Di loudspeaker. Teleponnya di loudspeaker, kata dia supaya suaminya mendengar. Yang telepon seorang istri. Ustadz, ini sengaja saya loudspeaker supaya suami saya dengar Ustadz. Ya Bu, iya silakan saya bilang gitu. Begini Ustadz, suami saya ini Ustadz beberapa hari ini takut masuk neraka, takut mati kafir, takut disiksa oleh Allah, takut dosa, takut kepada Allah Ustadz suami saya ini. Saking takutnya sampai sibuk beribadah kepada Allah, sholat malam, puasa, zikir, baca Quran. Saking takutnya kepada Allah Ustaz. Dan gara-gara itu kesehatannya terganggu, kurang istirahat, pekerjaannya terganggu kata dia. Hubungannya dengan saya juga terganggu Ustaz, dia bilang gitu. Pekerjaannya terganggu, kesehatannya terganggu, hubungannya dengan saya juga terganggu Ustaz, dia bilang gitu. Tolong dinasihati Ustaz. Gara-gara suaminya takut kepada Allah sampai segitu-gitunya gitu. Maka saya jawab, sebenarnya suami ibu takut kepada Allah itu benar, nggak salah itu, benar saya bilang gitu.
takut masuk neraka, takut disiksa oleh Allah, takut mati kafir, takut diazab, takut dosa. Itu benar, gak salah itu saya bilang. Cuman menjadi salah kalau semua itu dilarutkan sebagai ketakutan tanpa disertai dengan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya suami ibu itu kalau memang takut masuk neraka, semakin kuat ketakutan akan masuk neraka, harusnya diperkuat harapan masuk surga. Semakin menguat ketakutan akan siksa, harus diperkuat harapan akan ampunan dan rahmat Allah. Semakin menguat ketakutan akan akibat dosa, perkuat harapan akan ampunan Allah. Semakin menguat ketakutan, perkuat harapan kepada Allah. Alhamdulillah sekarang udah normal, alhamdulillah, masya Allah. Sejak itu sampai detik ini alhamdulillah masih normal orang, alhamdulillah, masya Allah. Sebelumnya kayak orang gila gitu, saking ketakutannya. Tapi ya kita ketakutan yang tidak sertai dengan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau telah berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, qabla wafati, sebelum wafat beliau, di salah satu ayamin, kurang 3 hari. Nabi wafat kurang 3 hari, beliau dawuh pesan kepada para sahabat. Apa pesannya? La yamutunna ahadukum, sungguh janganlah mati siapa seseorang di antara kalian, illa kecuali wahwa dia, ahadukum tadi, yuhsinu, dia memperbaiki adzanna, persangkaannya, billahi, kepada Allah. Akhrajahu al-Bukhari, telah mengeluarkan hadis siapa? Imam al-Bukhari, Imam Bukhari juga. Nah, jadi jangan sampai kita itu mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Matilah dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Saya ulang tadi ya, modal untuk berbaik sangka kepada Allah adalah satu, bahwa Allah itu Al-Hakim. Allah itu Maha Bijaksana. Yang menentukan takdir kita adalah pencipta kita, bukan musuh kita. Dan pencipta kita itu adalah Allah Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, yang memberikan hikmah. Kita tidak usah buru-buru ingin mengetahui hikmahnya. Cukuplah kita mengenal Allah Al-Hakim sebagai hikmah yang pasti. Yakin saja bahwa di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Karena yang menentukan takdir saya adalah Allah Al-Hakim. Yang menentukan takdir saya adalah pencipta saya, bukan musuh saya. Satu. Yang kedua, Al-A'raf ayat 156 tadi. Pahami bahwa apapun yang datangnya dari Allah, itu nilai dasarnya adalah rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, pahami dan yakini bahwa apapun yang datangnya dari Allah, itu nilai dasarnya adalah baik. Nilai dasarnya adalah apa? Baik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karena kita yakin apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah baik. Dan kalaupun ada istilah mengimani takdir baik dan takdir buruk, kata para ulama menjelaskan hadis itu takdir baik dan buruk bukan menurut Allah, tapi takdir baik dan buruk menurut manusia. Karena manusia itu seringkali menganggap kalau takdir Allah sesuai dengan kemauannya, dianggap takdir baik. Kalau nggak sesuai dengan kemauannya, dianggap takdir buruk. Nah, dan kita yang terakhir, jangan lupa setiap ada ketakutan susul dengan harapan-harapan. Karena kalau dibiarkan ketakutan larut sebagai ketakutan, akan menjelma menjadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Kalau kita buruk sangka kepada Allah, buruk yang terjadi pada kita. Tapi selama kita masih berbaik sangka kepada Allah, lebih baik yang terjadi pada kita, insya Allah.
Wa dzakarahu Ibnu Abi Dunya, dan telah menyebutkan hadis tersebut siapa Ibnu Abi Dunya di kitab Husnudzanni billah, dalam kitab beliau judulnya Husnudzan kepada Allah, Husnudzan billah, Husnudzanni billah. Wa zadan, dan beliau menambahkan fa inna qauman, maka ini tambahan riwayat versi Ibnu Abi Dunya, fa inna qauman, maka sungguhnya satu kaum, qad ardahum, sungguh telah membinasakan mereka apa su'udzanihim, buruk sangka mereka, su'udzanihim billahi, kepada Allah. Faqala, maka berkata, berfirman lahum kepada mereka siapa tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, di surah Fussilat, surah ke-41 ayat 23 itu, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah persangkaan kalian yang telah kalian sangkakan terhadap Tuhan kalian, yang telah membinasakan kalian. Itu suudzon maksudnya ya. Maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Surah Fussilat, surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 23. Jadi ada satu kaum, kata Ibnu Abi Dunya, yang diceritakan dalam surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu, ayat 23 maaf. Yang mereka dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah karena buruk sangka mereka kepada Allah. Maka janganlah sampai kita ini berburuk sangka kepada Allah, terus baik sangka kepada Allah. Bahkan orang kalau selalu berbaik sangka kepada Allah, dia insya Allah akan menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan kalau orang itu bersyukur kepada Allah, dia tidak akan diazab oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 147 itu, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengambil tindakan mengazab kalian selagi kalian bersyukur dan beriman. Orang kalau husnudzon kepada Allah, dia akan selalu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia baik sangka kepada Allah. Dia selalu berusaha melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Saya mungkin pernah cerita di sini di daerah Sidorami, Krian Loriril, di daerah Jawa Timur sana ada daerah namanya Krian Loriril. Krian itu ikut Sidoarjo apa Mojokerto? Krian Jawa Timur itu Mojokerto apa Sidoarjo? Krian itu Sidoarjo kayaknya ya. Ya daerah Krian ya, Krian Surabaya itu. Loriril ada kampung namanya Sidorami itu. Ada kiai namanya Allahyarham Kiai Haji Sahlan namanya. Allahyarham Kiai Sahlan. Kiai Sahlan ini orangnya dermawan orangnya. Tiap hari itu masak beras 1 kuintal lebih tiap hari. Untuk makannya para santri, para tamu, fuqara, masakin, anak yatim tiap hari. Suatu saat beliau ini, saya ulang, beliau ini kiai dikenal sebagai Kiai Alhamdulillah. Nama Kiai Alhamdulillah. Suatu saat beliau ini mau panen semangka, kan nanam semangka, beliau itu mau panen. Pas mau panen ternyata semangkanya udah dipanen orang duluan. Dicolong orang gitu maksudnya. Santrinya lari terkopoh-kopoh. Pak Kiai, Pak Kiai, semangka kita dicolong orang, Pak Kiai. Kata beliau, alhamdulillah, sodakoh nggak pakai nganter, kata beliau. Alhamdulillah, sodakoh nggak pakai nganter, kata beliau. Kalau saya tak celurit sampean ya. Aduh, ini gak gampang ini. Enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit. Makanya kita ini kalau udah umur 40 terutama ya, diajari oleh Allah doa di surah Al-Ahqaf ayat 40 itu. Surah ke-46 ayat 15 maaf. Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kita ini semakin tua diajari oleh Allah doa agar semakin bersyukur. Jadi orang semakin tua itu kalau arahan Quran itu bukan semakin sabar, bukan. Emang nggak boleh sabar? Boleh, boleh banget, mulia dan bagus sabar itu. Cuman sabar itu nahan, sabar itu nahan. Orang semakin tua bukan semakin menguat, semakin melemah. Kalau dia nahan nggak cocok, walaupun nggak salah. Tapi kalau syukur plong, lepas. Maka semakin tua kita diperintah oleh Allah untuk berdoa agar semakin bersyukur. Sampai Allah turunkan doanya khusus umur 40 tahun ke atas itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kadang tambah tua, istri tambah cerewet misalnya. Itu kalau kita nggak pandai bersyukur, berdedek itu bisa TBC itu. Sabar. Kalau syukur pas istri cerewet ngomongnya apa? Alhamdulillah istri saya sehat, alhamdulillah. Gitu. Ya, daripada istri sakit mending sehat. Bapak anu cerewet, alhamdulillah istri saya sehat, alhamdulillah. Gitu aja. Allahu Akbar. Jadi berusaha melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Tapi saya ulang, ini enak ngomongnya aja loh ini ya. Kadang prakteknya apa tadi? Sulit pakai dal. Makanya suruh doa sama Allah. Suruh doa. Ibu-ibu ketipu sama tukang sayur, kembaliannya nggak dikembalikan 3.000 rupiah. Kalau nggak sabar, dendamnya bisa 3 bulan itu kalau nggak sabar. Kalau sabar, nahan. Saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan. Nah, itu kalau sabar, nahan. Kalau syukur, nggak ngelihat 3.000 yang hilang, ngelihat yang lebih banyak yang masih ada. Alhamdulillah, yang ketipu, yang kecetot cuma 3.000 rupiah, yang 3.000 US dollar masih aman, alhamdulillah. Itu. Jadi syukur. Gitu. Nah, kita kalau selalu begitu, kata An-Nisa ayat 147 jadi Allah jamin. Orang yang selalu bersyukur disertai dengan iman kepada Allah tidak akan diadab oleh Allah. Artinya apa? Apapun yang terjadi pada kita, walaupun itu gak sesuai dengan harapan kita, itu bukan adab, itu aja. Asal kita terus bersyukur, asal kita terus alhamdulillah. Itu jaminan dari Allah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selagi kalian masih mau bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan kalau kita terus berbaik sangka kepada Allah dan kita terus bersyukur kepada Allah, kita pasti menjadi orang yang beruntung. Itu pasti itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 69 itu. Allah katakan fadhkuru ala Allahil alakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah agar kalian beruntung. Jadi kalau ada kejadian yang gak enak itu jangan fokus sama yang gak enak, fokus sama yang enak saja. Contoh sakit. Kita baru sakit, sebagian kita masih sakit sehari 2 hari, padahal bertahun-tahun kita sehat. Kalau kita ratapi sakit kita, sayang kan, yang harusnya pahala dosa rontok jadi nggak rontok. Yang harusnya kalau kita sabar rontok dosa kita. Akhirnya kurang sabar. Maka jangan fokus pada sakit kita itu, tapi fokuslah kepada alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kesempatan hamba istirahat, hamba terima keputusanmu tentang sakit ini, dan hamba bersyukur padamu ya Allah, selama ini telah Engkau beri sehat. Mungkin sakit ini karena hamba kurang syukur ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi lebih fokus pada menikmati syukur sehat selama ini. Walaupun untuk mensyukuri sehat jangan nunggu sakit.
Tapi bagi yang terlanjur sakit, fokus pada alhamdulillah ya Allah, paling tidak selama ini telah Engkau berikan hamba ini sehat. Syukuri sambil kita bilang masya Allah la quwata illa billah. Agar nikmat kita nggak dicabut oleh Allah. Alhamdulillah masya Allah la quwata illa billah. Terus gitu masya Allah la quwata illa billah. Lanjut. Ibnu Majah meriwayatkan juga sebagai hadis. Ibnu Majah juga meriwayatkan sebuah hadis an Anasin dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annan nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk ala syabin menemui seorang anak muda wa fil mauti sementara dia dalam keadaan mengalami sakaratul maut atau mengalami keadaan yang akan membuat dia mati, dalam keadaan menghadapi kematian gitu ya. Faqala maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu sekarang? Faqala maka orang itu berkata, anak muda tadi berkata, arjullaha ya Rasulullah, aku dalam keadaan sedang berharap kepada Allah wahai Rasulullah, wa khafu dzunubi, tapi aku juga takut akan dosa-dosaku. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani, tidaklah berkumpul rasa harap dan rasa takut kepada Allah tadi itu fi qalbi abdin mu'minin, dalam hati seorang hamba yang mukmin, fi misli hadzal maut, ini dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, illa a'tahullahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, wa ammanahu mimma yakhafu, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Dzakarahu, dan telah menyebutkan hadis siapa Ibnu Abi Dunya Aidon juga, wa kharjahu at-Tirmidzi, dan telah merupakan hadis siapa Imam at-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata hada hadisun hasanun gharibun, ini hadisnya hasan gharib ya. Jadi yang bisa menetralisir ketakutan adalah Allah melalui harapan kita. Jadi kita bilang secara sunnatullah yang bisa menetralisir ketakutan adalah harapan. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin menguat ketakutan harus semakin menguat apa? Harapan. Semakin menguat ketakutan, perkuat harapan. Wis itu aja rumusnya. Di samping tadi yang lain-lain itu. Yang pokok itu yang digarisbawahi. Gitu. Wallahu a'lam bisawab. Nggih, monggo silakan break adzan dulu. أشهد أن لا إله إلا
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata itu kalau kita melihat orang Islam itu pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Saya tahu hari Jumat. Karena banyak orang Jumat hari Jumat itu ada banyak orang Islam yang sholatnya hari Jumat saja. Kalau kita melihat orang beriman itu adalah sholat subuh. Jadi menurut pandangan saya tadi yang berkaitan dengan suzon prasangka buruk itu adalah orang Islam, orang yang beriman. Karena orang yang beriman, saya ingatnya takut pada Allah, takut nanti masuk neraka, takut nanti ibadahnya tidak terima. Karena sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat, sholat wajib yang paling berat, sholat wajib yang paling berat. Karena waktu subuh itu lagi ngantuk-ngantuknya, apalagi hujan. Dan sesuatu kalau sholat sering saya alami sangat berat sekali. Dan itu adalah orang yang benar-benar beriman. Jadi untuk bersangka buruk pada Allah sangat kecil sekali. Tapi kalau orang Islam, saya punya keyakinan dia bisa bersangka buruk pada Allah. Demikian komentar yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Buya Hamka dalam statement beliau yang dimaksud itu sedang bicara kualitas seorang muslim. Jadi Al-Quran sendiri Pak, Al-Quran sendiri itu kalau kita baca di surah Fatir, surah ke-35 ayat 32 itu Allah membagi orang yang beriman atau orang Islam, orang yang menerima kebenaran Al-Quran itu 3 bagian. Wa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina, dan kami wariskan Alkitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka zalimul li nafsih, kata Allah. Ada yang zalim pada diri sendiri. Gak cocok antara Al-Quran dan perbuatan itu, gak cocok. Tapi Allah masih mengakui sebagai seorang yang diterima iman Islamnya itu, walaupun dia zalimul li nafsih. Ada yang kedua, muqtasid. Beramal dia tapi pas-pasan. Beramal dia pas-pasan. Bagus yang ketiga ini, sabiqun bil khairati biidznillah, kata Allah. Dia mau berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Maka kita nggak usah ngeliat orang lain ya, ngelihat dalam diri kita sendiri aja. Kira-kira kita termasuk yang mana? Semoga termasuk yang ketiga tadi ya, semoga ya. Nanti silakan dimuhasabah dalam diri kita masing-masing. Kalau maaf misalnya antara ucapan kita dan perbuatan kita nggak cocok dengan Al-Quran kita, jangan-jangan kita masuk yang pertama tadi, zalimul li nafsi. KTP-nya Islam,
Neng kok salate mung dina Jumat tok iki. Nah, misalnya. Nah, ini kategori yang kelas dzalimun li nafsi. Jadi ini kualitas maaf yang paling rendah lah istilahnya gitu. Tapi masih diakui oleh Allah. Yang kedua, muktasid, pas-pasan. 5 waktu jalan semua, Pak. 5 waktu jalan semua dia. Cuman yang penting kewajibannya, sunahnya mual dia, muwales. Bukan males, muwales ya. Nah, ini masih lumayan muktasid. Kata Nabi, pernah tanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, saya kerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah enggak? Saya tidak halalkan yang haram, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, tidak saya tambah, tidak saya kurangi pokoknya," kata beliau. "Cukup enggak ya Rasulullah untuk saya masuk surga?" Kata Nabi, "Cukup." Yang kedua ini kata Nabi, "Cukup. Untuk modal masuk surga cukup." Tapi cukup itu C. Cukup itu C. Jadi kalau bisa jangan pas-pasan, kalau bisa ya ala lah gitu. Kalau bisa jangan C, tapi ya lumayan lah. Masuk surga kelas ekonomi lah. C. Nah, terus kalau yang pertama tadi ada potensi kepleset lah, kepleset masuk neraka itu. Yang pertama tadi. Kalau ini cukup untuk masuk surga asal dia konsisten dengan cukupnya itu. Karena nilai C itu kan turun dikit enggak lulus, Pak. Kalau bisa ya nilai D itu masih bisa lulus sih dengan syafaat, dengan pertolongan. Kalau dosennya mau berbaik hati mengkatrol nilainya lumayan lah. Tapi kan untuk dikatrol nilai kan butuh amalan sunnah-sunnah. Kalau nggak punya stok kan ya agak repot, Pak. Maka kalau bisa dan semoga kita masuk dalam yang ketiga itu, yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan karena Allah. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi, semoga panjenengan semuanya juga kita punya semangat tadi untuk beribadah kepada Allah. Tentu semampu kita, karena Allah tidak bebani kita di luar kemampuan kita. Tapi semangat untuk tetap mau bangun walaupun hujan-hujan di waktu subuh. Kita mau tetap bangun guna sholat subuh paling tidak lah, daripada kemudian tidak sholat walaupun mungkin nggak tahajud misalnya gitu ya. Paling nggak yang wajib bangkit itu insya Allah, dan semoga kita termasuk yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Silakan Pak Padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata ini, ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua. Baik. Itu kalau para ulama menjelaskan gini, Pak. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya kedua orang tua. Dalam pengertian ridho orang tua, ridho Allah, kalau ridhonya orang tua cocok dengan ridhonya Allah. Tapi kalau ridhonya orang tua tidak cocok dengan ridhonya Allah, tetap nggak ngaruh, Pak. Sambil contoh gini, di Al-Quran itu ada kata-kata gini kepada seorang anak. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ngikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Di Al-Ankabut itu ya, wa in jahadaka ala an tusyrika, dan kalau kedua orang tua kamu nyuruh kamu untuk berbuat syirik macam-macam bla bla, maka ketika ridhonya orang tua itu nggak cocok dengan ridhonya Allah, ketika orang tua itu maunya anaknya itu durhaka kepada Allah dan anaknya tidak mau durhaka kepada Allah sehingga dia marah, maka marahnya orang tua bukan murkanya Allah, karena marahnya orang tua nggak cocok dengan murkanya Allah, atau ridhonya orang tua nggak cocok dengan ridhonya Allah. Makanya gini, mohon maaf ya, ada sebagian anak itu nggak berani negur orang tuanya karena takut orang tuanya marah. Karena kalau orang tua marah takut Allah ikut marah. Padahal kalau orang tua zalim, kalau anak tidak mengingatkan, itu kan sama dengan dia rela orang tuanya masuk neraka. Maka paling tidak kalau kita memang tidak cukup punya nyali mengingatkan, paling nggak doakan. Murkanya orang tua kepada kita nggak akan ngaruh. Karena apa? Karena kondisinya orang tua zalim. Nah, tapi kalau ada anak durhaka pada orang tua sehingga orang tua marah, nah ini yang ngeri ini. Ngerinya marahnya orang tua adalah marahnya Allah. Murkanya orang tua adalah murkanya Allah.
Sebagaimana kalau orang tua dibuat ridho, maka ridhonya Allah adalah ridhonya Allah. Asal ridhonya orang tua cocok dengan ridhonya Allah. Saya kira ngoten mangke. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak ya. Cukup jelas semuanya. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.